Oke. Trigonometri. Ada yang tahu apa artinya trigonometri? Yang tahu Nggak nggak? tahu, Pak. Trigonometri. Ada yang tahu? Ya, Pak. Trigonometri itu Belum tahu, Pak. artinya ilmu ukur segitiga. Oh, ya. Jadi berasal dari bahasa Yunani-nya trigonometri dari dua kata ya, trigono dan metri. Trigono artinya segitiga, metri artinya ilmu ukur. Nah, jadi sebetulnya trigonometri ini adalah pengembangan dari pengukuran di segitiga. Nah, jadi segitiga ini luar biasa ya. Ada banyak sekali, bahkan bisa menjadi satu bahasan khusus, satu ilmu khusus di dalam matematika trigonometri itu. Oke, nah sebelum membahas ke segitiganya dulu, kita harus tahu dulu tentang rotasi, ya. Baik. Nah, rotasi apabila suatu garis lurus ya dirotasikan terhadap satu titik, garis lurus dirotasikan terhadap satu titik, ya. Kemudian garis tersebut akan menyapu suatu sudut yang dapat diukur. Akan menyapu satu sudut yang dapat diukur dalam derajat. Nah, kita mengenalnya ya satuan dari sudut yang dibentuk oleh garis tadi, garis ini dalam satuan derajat atau satuan radian. Nah, menurut konvensi suatu garis lurus yang berotasi satu sudut penuh dan kembali ke posisi awalnya, ini dikatakan dia berotasi sejauh atau sebesar 360 derajat. Ya, jadi satu putaran penuh, kalau katakanlah ini jarum ya. Jarum ini dia berotasi, artinya berputar dari titik awal, dari titik X ini ke, ya dari sini nih, titik P ini ya. Titik P dia asalnya sejajar dengan sumbu X, berputar, kembali lagi ke X, maka dia dikatakan berputar sejauh 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Ada yang tahu nggak? Dari mana itu angka 360 derajat, ujung-ujung ada 360 derajat? Sudah dijelaskan belum? Di SMA-nya, di SMK-nya. Dari mana 360 derajat? Halo? Dari lingkaran Ya, lah. Pak. Lingkaran? Kan Luas Ya, lingkaran. putarannya 360 derajat. Kalau setengah 180. ya. Satu lingkaran itu kenapa dikatakan 360 derajat? Awalnya dari mana? 360 derajat itu. Nah, jadi sejarahnya itu ada sejarahnya ya. Jadi ini berdasarkan para ilmuwan zaman dulu ya, yang pertama kali mengamati ini. Jadi ilmuwan zaman dulu itu sebelum ditemukan hal seperti ini, mereka mengamati perputaran matahari ya. Jadi sebelumnya diketahui dalam ilmu mereka adalah matahari yang bergerak mengitari bumi, ya. Pergerakan dari matahari dan bulan, ya. Nah, mereka menghitung tuh. Jadi pergerakan bulan, ya terutama pergerakan bulan, itu kembali lagi ke titik awal itu, bukan, ya. Jadi mereka menganggap bahwa satu perputaran matahari, ya, bumi mengelilingi matahari itu mereka hitung sebanyak 360 hari. Nah, itu kan sama ya, satu tahun itu 360 hari. Maka dianggap satu lingkaran itu karena
dalam 1 tahun itu kembali lagi ke titik awal ada 360 hari, maka ditetapkan bahwa satu lingkaran penuh ini disebut sebagai 360 derajat. Maka ada kesamaan ya jumlah hari dengan 360 derajat. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian didefinisikan lagi karena kita berbicaranya adalah derajat ya, satuan derajat. Nah, definisinya 1 derajat ini adalah ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran ini ya dalam jarak putar sejauh 1/360. Karena satu lingkaran penuh ini adalah 360, maka 1 derajat ya 1/360 ya putaran. Nah, jadi 1 derajat itu 1/360 putaran. Nah, inilah muncul istilah derajat. Nah, kemudian derajat juga dia memiliki satuan lain ya, di mana satu derajat itu dibagi menjadi 60 menit, kemudian 60 menit itu dibagi lagi menjadi 60 detik. Ya, jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi derajat kemudian ini lebih didetailkan lagi menjadi satuan menit dan detik. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan konversi dari satuan derajat, ya, derajat, menit, dan detik, kita mau rubah semuanya ke dalam bentuk derajat, ya, kita konversi ke dalam derajat desimal, maka caranya adalah 45 derajat ditambah 36/60, karena 1 derajat itu adalah 60 menit, ya. Jadi 36/60 derajat, dan dalam detiknya adalah 60 kali 60, jadi 18/60 kali 60. Sama dengan 45,605 derajat. Nah, ini cara kita melakukan konversi, merubah ya dari sudut, dari derajat desimal, ya, dari derajat dalam satuan derajat menit detik ke dalam derajat desimal. Nah, kalau dibalikan bagaimana caranya? Ya, kita sudah ini diketahui dalam bentuk derajat desimalnya 18,478 derajat, mau dirubah ke dalam bentuk derajat menit dan detik. Ya, caranya seperti ini. Kita lakukan 18-nya sudah dalam bentuk derajat, berarti tinggal 478-nya kita kalikan dengan 60 sehingga kita dapatkan nilai menitnya. Sehingga 18 tambah 28,68 menit. Nah, kemudian untuk detiknya tinggal kita kalikan 68 ini dengan 60. 0,68 dikali 60. Sehingga hasilnya adalah 40,8 detik. Nah, kita bulatkan menjadi 41 detik. Sehingga 18,478 derajat itu sama dengan 18 derajat 28 menit 41 detik. Nah, itu cara merubah ya dari bentuk derajat desimal ke dalam bentuk derajat menit detik. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian satuan yang kedua yang digunakan untuk menyatakan sudut ada yang disebut dengan radian. Nah, radian itu adalah jika garis lurus yang panjangnya R, ini ya, panjangnya R atau jari-jari, ini berotasi pada salah satu ujungnya sehingga membentuk busur yang panjangnya R. Nah, gitu. Jadi ini kalau ditarik, diukur gitu ya, diukur dari A ke B ini panjangnya sama dengan nilai R ini. Nah, jadi ketika dia berotasi sejauh R, maka akan terbentuk sudut 1 radian. Nah, ya. 1 radian nih. Maka ini dikatakan 1 radian. Nah, karena busur yang dibentuk
ketika garis tersebut berotasi satu putaran penuh, ya, karena busur ini berotasi satu putaran penuh, dan satu putaran kalau bergerak dari A ke titik A lagi, ini berarti ini adalah keliling dari lingkaran, ya, keliling dari lingkaran. Dan kita ketahui bahwa keliling lingkaran itu adalah 2VR. Nah, maka besar radian dalam untuk satu putaran penuh adalah 2VR, 2V radian. Sehingga ya, satu lingkaran penuh itu kalau dalam bentuk radian nilainya adalah 2V. Nah, ya, 2V rad. Nah, oke, nah maka dapat kita simpulkan kalau dalam bentuk derajat adalah 360 derajat, itu sama dengan 2V radian. Atau sama dengan 6,28 28 ya, kalau kita mau teruskan menjadi 4 angka signifikan di belakang koma adalah 6,2831 ya. Dari sini kan V-nya itu 3,14 ya. Jadi 6,28 radian. Nah, kalau 360 derajatnya adalah 6,8 radian, maka 1 derajatnya berapa? 1 derajatnya ya tinggal kita bagikan saja ya. 2V dibagi 360 derajat atau V per 180 ya, atau 3,14 dibagi 180 itu sama dengan 0,0175 radian. Ini adalah nilai 1 derajat. Jadi kalau kita mau merubah dari derajat ke radian, tinggal ingat ini saja ya. Ingat ini saja. Jadi pertama yang harus kita ingat adalah bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 2V dalam satuan radiannya. 2V berarti kalau setengah lingkaran sampai sini ya, 180 itu adalah sama dengan V. Nah, berarti kalau 90 itu berapa radian? 90 derajat itu berapa radian? 1,5, Pak. Ya, jadi kalau 90 derajat itu sama dengan setengah V ya, atau V per 2. Setengah dari V. Kan ini segininya V nih, 180 itu V ya. Nah, kalau dalam 90 derajat itu adalah V per 2 ya. Nah, sehingga kalau ada permasalahan seperti ini 30 derajat itu berapa radian? 180, 270. Coba kalian kotret jawab. Berapa nih kalau 30 derajat? 30 derajat itu berapa radian? Oke. Ada yang sedang mencobanya? Halo? Halo? Ya, Pak. Ada yang sedang mencoba menghitung? 0,5 bukan, Pak? 30 derajat itu sama dengan nilainya adalah seperti ini ya. 30 derajat itu adalah sama dengan sama dengan 180 dibagi 6 ya. Dapat 30 itu 18 bagi 6 itu kan 30. Nah, kita tahu bahwa 180 itu adalah nilai V, maka 30 derajat itu sama dengan V per 6 radian. Ya, atau kalau mau dihitung ya 3,14 dibagi 6. Silakan ya, kalau mau dalam satuan seperti ini juga boleh nih, V per 6 radian. Kemudian kalau 120 itu sama dengan 120 itu didapat dari 2 dikali 60 kan. Nah, 60 itu kita bisa dapatkan dari 180 dibagi 3. Nah, 180-nya adalah V, jadi 2 dikali V per 3 sama dengan 2V per 3 radian. Demikian juga untuk 270, hasilnya adalah 3V per 2. Oke, nah itu cara merubah dari derajat ke radian.
Sekarang kalau kebalikannya dari radian ke derajat bagaimana? Nah, caranya adalah kita tahu bahwa 2V radian itu sama dengan 360 derajat, ya kan? Tadi satu putaran penuh, ini satu putaran penuh nih, 360 derajat, maka satu radian itu adalah 360 dibagi 2V atau 180 per V. Nah, jadi satu radian itu adalah 180 dibagi 3,14, yaitu 57,296 derajat. Nah, ini adalah nilai satu radiannya. Ya. Oke, ini soal latihan nanti yang harus kalian kerjakan ya. Silakan dicatat dulu ya soalnya untuk dikerjakan nanti. Atau di screenshot juga boleh. Oke, nah sekarang barulah kita masuk ke trigonometrinya ya. Apa tentang segitiganya? Oke. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, ya, pada segitiga siku-siku. Kita lihat. Perbandingan ya sudut terhadap perbandingan sisi-sisi pada segitiga itu terhadap sudut alfa. Kita katakan ini, kita beri nama ini sudut alfa. Ya. Sisi A ini disebut sebagai sisi siku-siku, ya, sisi di depan siku-siku, ya, sisi di depan, ya, sudut A, sisi depan. Kemudian sisi B kita sebut sebagai sisi dekat, ya, atau berimpit, sisi dekat. Perhatikan, depan, dekat. Kemudian yang C adalah sisi miring atau hipotenusa. Ya, ada 3 ya. Depan, dekat, dan miring. Ada 3 ya. Apa saja? Ini dinamakan apa? A ini? Depan. Depan. B? Dekat. Dekat. C-nya? Miring. Miring atau hipotenusa. Miring. Nah, Miring, Pak, miring, Pak. Berdasarkan keterangan ini, ya kita bisa mendefinisikan 6 perbandingan trigonometri ya terhadap sudut A ini. Kita bisa melakukan perbandingan dan masing-masing perbandingan ini oleh para ilmuwan sudah diberikan nama. Nah, ya. Perbandingan yang pertama antara sisi depan dengan sisi miringnya A per C, ya. Depan A dengan C. Ini kita namakan sinus, ya. Sinus alfa. Yaitu A per C. Sudut depan dengan sisi miring. Kemudian kita bandingkan sisi yang dekat dengan sudut, ya, dengan sisi miring. B per C kita diberi nama cos alfa. Kemudian tangan adalah A per B, ya. Depan dengan dekat. A per B. Kemudian kalau kebalikannya, ya, kebalikan dari sinus, ya, kosekan alfa ini adalah C per A miring per depan. Lalu sekon alfa adalah C per B, ya, kebalikan dari cos. Kemudian kotangan, yang terakhir kotangan adalah kebalikan dari tangan C per A. Nah, ya. Sehingga perbandingan-perbandingan tersebut dapat ditulis dengan rumus. Tangan itu kita bisa peroleh dengan perbandingan sinus per cos. Sinus per cos ini adalah tangan. Kemudian kotangan itu bisa didapatkan dari cos per sin. Sekon itu didapat dari 1 per cos. Kosekan itu 1 per sin. Nah, ini adalah pengembangan dari 6 perbandingan ini, ya. Jadi sinus diperhatikan, ya, bahkan harus diingat ya supaya kalian nanti tidak pusing ke depannya. Sinus, kosinus tangan, ya, intinya 3 dulu saja itu sinus, kosinus tangan. Kemudian ini adalah kebalikan dari sinus, ini kebalikan dari cos, lalu kotangan kebalikan dari tangan. Seperti itu.
Nah, itu adalah perbandingan ya dalam perbandingan trigonometri ya terhadap sudut alfa. Kemudian jika kita lakukan perbandingan trigonometri itu pada sudut-sudut istimewa, ya, maka kalian akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Ya. Kalian akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Ini kita sebut sebagai sudut istimewa karena dia menghasilkan nilai nilai yang cukup bulat ya. Nah, sinus pada jadi ini sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Perhatikan ya, ini wajib diingat juga pada sinus 0 derajat nilainya 0, pada 30 derajat setengah ya. Semakin ke kanan ini semakin meningkat ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Paling tingginya 1. Jadi dari 0 sampai 1 ya. Paling tingginya adalah 1. Nilai sinus kosinus ini ya, nilai trigonometri ini paling kecilnya 0, paling tingginya adalah 1. Itu wajib kita ingat seperti itu. Kosinus ini kebalikan dari sinus ya, nilainya menjadi seperti ini. Tangen nilainya seperti ini, kemudian kotangen nilainya adalah seperti ini. Oke, ini sudah kalian dapatkan ya di tingkat sebelumnya, jadi Bapak tidak terlalu panjang. Hanya mengingatkan saja ya, ini harus berusaha dipahami oleh kalian. Oke. Kemudian kita lihat perbandingan trigonometri ya, suatu sudut di berbagai kuadran. Nah, bagaimana kalau kita berlakukan perbandingan trigonometri itu pada kuadran yang berbeda? Nah, kita perhatikan. Jadi ketika segitiga ini kita terapkan di dalam sumbu Kartesius, ya, kita lihat, perhatikan bahwa sumbu Kartesius ini kita bisa bagi menjadi ada 4 kuadran, ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bagaimana nilai perbandingan trigonometri tadi, sinus ke sinus tangen itu, pada masing-masing kuadran? Apakah nilainya sama atau berbeda? Nah, kita lihat. Pada ini diterapkan pada gambar ini adalah di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 nih. Nah, kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Kita perhatikan. Di sini sisi dekatnya adalah nilainya X. Kemudian sisi depannya nilainya Y. Ini adalah sepanjang Y kan. Ini tinggi Y. Kemudian sisi miringnya adalah R, jari-jari. Kemudian kita sebutkan bahwa pada titik P ya, koordinat X, Y. X, Y. Nah, di mana jarak dari O ke P ini ya, O ke P ini, sisi miring ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita akarkan. Masih ingat dari mana kita dapatkan rumus ini? Ini didapatkan dari teorema Pythagoras ya. Nah, Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras ya, rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Ini kalau
segitiga ya, pada segitiga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat adalah sisi miringnya ya. Sehingga ketika kita mencari sisi miring OP ini, maka ini ya kuadratnya dihilangkan, maka tinggal akar dari X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini sama dengan nilai R-nya, nilai jari-jarinya, di mana R itu adalah lebih besar daripada 0. Ya. Nah, kita lihat perbandingan ini untuk berbagai kuadran ya, pada berbagai macam, pada keempat kuadran ini. Kita lihat. Untuk sinus alfa, sinus alfa nih, maka nilainya adalah ordinat P, atau ini kan setinggi Y ya. Nah, sinus itu adalah Y per R. Sisi depan dibagi sisi miring kan, sinus itu. Sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depan itu kalau pada koordinat kartesius itu sama dengan nilai Y. Ini kan nilai sampai sini kan, nilainya adalah ini, tinggi Y ini. Maka sinus itu adalah Y per R. Nah, kemudian kosinus adalah sisi dekat X dengan R. Sinus itu adalah X per R. Kemudian tangan itu adalah depan dibagi dengan sisi depan, sisi dekat, yaitu Y per X. Nah, maka kebalikan dari sinus, kosekan, ya, kosekan berarti sisi dekat, sisi miring R per sisi depannya, ya, Y per R, dan seterusnya. Maka kita dapatkan perbandingan seperti ini ya, ada 6 perbandingan ya. Sinus itu Y per R, X per Y, ya, Y per X, dan seterusnya. Oke. Sampai sini oke? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perlakukan ya, kita putar garis OP ini, si OP ini kita putar. Ya, putar ke kuadran 2, kuadran 3, dan seterusnya. Nah, pada kuadran 1 yang tadi ya, ini kuadran 1, posisinya sinus ya. Sinus itu adalah Y per R. Berarti nilainya pada kuadran 1 ya. Sinus itu di sini sinus alfanya sama dengan positif ya. Karena Y-nya positif, R-nya juga positif. Ketika sinus kita nilai P-nya kita putar ke kuadran 2, posisinya di sini ya, dengan tinggi Y dan nilai X-nya yang sama ya. Di sini X-nya berubah menjadi negatif X ya, karena dia menjadi di sebelah kiri di sini. Negatif X. Maka nilai sinusnya ya, nilai sinusnya adalah sisi depan ya, sisi depan dibagi dengan Sisi R. miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ya. Di sini sisi depannya masih bernilai positif. Ya. Masih bernilai positif. Nah, ya. Dan sisi miring tentu karena dia arahnya ke atas, maka dia nilainya positif. Sehingga di kuadran 2 nilainya adalah masih positif juga. Nah, ya. Kemudian kalau kita jadi ini ya, Y per R ya, untuk sinus itu adalah patokannya adalah ini, Y per R. Y per R. Ini kan
Y-nya positif ya, R-nya tentu masih positif, maka nilainya positif di kuadran 2. Ketika di kuadran 3 masih Y per R, nilainya Y per R, Y-nya ini Y-nya negatif ya. R-nya tentu nilai R-nya adalah karena yang ditanya adalah nilai panjang ini, maka R tentu masih tetap positif ya. Tetapi karena Y-nya negatif, maka pada kuadran 3 sinus ini nilainya negatif ya. Kemudian kalau pada kuadran 4 nilai sinus ini Y-nya masih negatif, Y-nya negatif, maka kuadran 4 juga negatif. Seperti itu ya. Jadi perhatikan bahwa sinus alfa itu adalah rumusnya adalah Y per R ya. Y sisi depan dengan sisi miring Y per R. Maka kita dapatkan nilai sinus pada keempat kuadran ini seperti ini, positif, positif, negatif, negatif ya. Kemudian kalau kita lakukan pada cos ya, cosinus X per R Bertanya, ya, silakan. yang S-nya itu berarti nggak dianggap ya Pak? Ada min juga. Gimana? Kan itu di kuadran 2, S-nya negatif. Hasilnya juga kan harus negatif. Atau nggak dianggap S-nya negatif tuh? Nah, jadi yang diperhatikan ini rumusnya nih, Y per R. Ya. Jadi pada sinus ya, pada sinus ini tadi kan jadi balik lagi ke sini ya. Jadi sinus itu adalah Y per R. Ya, kita rumusnya ini Y ya. Y atau ordinat P ya, ordinat P. Kalau ordinat itu berarti nilai Y-nya ya, nilai Y-nya. Kalau absis itu nilai X-nya. Nah, jadi rumusnya adalah ini. Jadi pada sinus ya, absis ini tidak dipakai, yang dipakainya ordinat Y-nya, sehingga nilai Y-nya berapa gitu. Jadi walaupun X-nya negatif, karena kan yang dipakainya Y. Seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Jadi patokannya di sini, mudahnya itu kita lihat di rumus ini ya. Sinus itu adalah ordinat per sisi miring ya, atau R, ordinat Pak, per nggak ada titik R-nya. merahnya Pak? Apa? Nggak ada titik merah. Oh. Ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ini, rumus ini Y per R ya. Jadi sinus itu adalah ordinat. Ordinat itu adalah ini ya. Ini ada koordinat nih. Ini koordinat. Koordinat itu terdiri dari absis dan ordinat. X-nya absisnya, Y-nya ordinatnya. Kita dari sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa sinus itu adalah Y per R ya. Y per R. Nah, Y per R itu adalah ordinat per panjang OP. Nah, kita pakainya rumus ini. Nah, ketika kita mencari nilai sinus di berbagai kuadran, maka tetap perlakuannya seperti itu. Ya. Sinus itu adalah ordinat ya, ini pada koordinat P, titik P ini ordinatnya berapa? Ordinatnya adalah Y kan? Y-nya tetap positif kan karena arahnya masih ke atas. Nah, ini kalau pada sinus, nanti pada kosinus tangan beda lagi ya, nilai positif negatifnya berubah lagi. Oke? Baik Pak. Ya. Nah, kita coba sekarang lihat kalau di kosinus ya. Nah, kalau di kosinus, kita lihat lagi, kosinus itu kan absis per R. X per R, ya, itu kosinus. X per R. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah nilai X-nya. Pada kuadran 1, ya, kalau pada cos, dia adalah X per R. X-nya positif,
R-nya tentu R-nya positif ya karena dia panjang, hanya menunjukkan panjang saja. Jadi lihat X-nya. X-nya positif maka dia positif. Ya kan? Kosinusnya positif. Pada kuadran 2 X-nya negatif nih. X-nya negatif. Maka kuadran 2 nilai kosinus itu pasti negatif. Pada kuadran 3 X-nya masih negatif. Maka pada kuadran 3 nilai kosinusnya akan negatif juga. Dan pada kuadran 4 ini X-nya kembali positif ya. Walaupun Y-nya negatif, tapi karena X-nya negatif, karena yang dipakai dalam cos itu adalah nilai absisnya. Sehingga di sini nilai dari kosinus di kuadran 4 ya, dari 270 sampai 360 derajat itu nilainya akan negatif. Ya, nilainya akan negatif. Dan seterusnya bisa kalian lakukan sendiri ya untuk nilai tangen, sekan, sama kotangen. Nah, kalau disimpulkan, kita bikin tabelnya, maka akan didapatkan tabel seperti ini. Ya, maka akan didapatkan tabel seperti ini. Ya, sinus, ya positif, positif, negatif, negatif, kosinus, positif, negatif, negatif, positif, dan seterusnya. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik. Oke, kita masih lanjutkan, tapi Bapak ngambil dari sini presentasinya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya kalau perbandingan trigonometri tadi, ya sinus kosinus tadi, ya. Kemudian rumus perbandingan tadi berelasi. Ya. Kita kaitkan, kita relasikan dengan 90 derajat. Apa yang akan terjadi ketika sudut tersebut kita relasikan dengan 90 derajat atau 90 derajat dikurangi alfa. Ya. Jadi ketika ini adalah nilai alfa, kemudian kita ketahui bahwa sudut siku-siku itu adalah 90 derajat, ya, maka nilai sudut ini ya menjadi 90 in alfa. Ya. Nah, ketika sudut alfa ini ya berelasi dengan sudut 90 derajat min alfa, apa yang terjadi? Kita lihat. Maka akan terjadi pencerminan ya Y sama dengan X. Y sama dengan X. Maka kita akan dapatkan ya nilai sinus 90 derajat min alfa itu sama dengan X per R atau sama dengan cos alfa ya. Demikian juga pada cos dia akan menjadi sama dengan sinus alfa. Tangen dia akan menjadi sama dengan kotangen alfa ketika kita relasikan dengan 90 derajat. Jadi ketika kita mau merubah dari sinus ke kosinus ya, maka nilai alfanya adalah ditambahkan 90 ya, atau 90 dikurangi alfa untuk mendapatkan nilai kosinusnya. Nah, seperti itu ya, itu adalah relasi perbandingan trigonometri ya terhadap sudut 90 derajat. Maka kita akan
mendapatkan nilai perbandingan yang lain. Nah, maka kita dapat menuliskan seperti ini, ya. Ini kesimpulannya seperti ini akan dapat kita gunakan nanti ke depan untuk perhitungan trigonometri, ya. Sinus 90 derajat minus alfa itu sama dengan kosinus alfa, ya, dan seterusnya sampai dengan kotangen 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan tangen alfa. Ini sekali lagi ini hanya reminder, ya. Ini pasti sudah kalian dapatkan juga nih di tingkat sebelumnya. Oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan 180 derajat, ya, apa yang terjadi? Ya, perbandingan trigonometri tadi dengan 180 derajat, maka sinus, ya, 180 derajat min alfa itu sama dengan sinus alfa, ya. Jadi sinus 0, ya, dengan sinus 180 itu akan memiliki nilai yang sama, ya. Gitu. Jadi ya. Halo? Oke, Bapak lanjutkan dulu. Untuk kosinus 180 derajat minus alfa, maka nilainya akan sama dengan negatif kosinusnya. Tangen akan sama dengan negatif tangennya. Ini kita bisa buktikan, ya, dengan kalian masukkan nilai sinusnya, kemudian bandingkan dengan 180 derajat, maka akan sama hasilnya dengan nilai ini, ya. Seperti itu saja cara membuktikannya. Oke, jadi dari sini kita dapatkan rumus seperti ini. Oke, jadi ini cukup mudah lah, ya. Kita bisa mudah dengan pahami karena ini bisa dengan mudah kita buktikan, ya, hubungan ini. Oke, demikian juga jika kita tambahkan dengan sudut alfa, maka akan didapatkan perbandingan seperti ini, ya. Lalu untuk dibandingkan dengan negatif alfa, ya, kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Oke, ya. Itu dulu saja, ya, untuk sekarang ini. Mohon maaf, ya, Bapak cukupkan dulu untuk trigonometri sampai sini dulu. Mohon untuk dipahami dulu, ya. Boleh nanti untuk tanya jawabnya kita lanjutkan di grup saja karena kebetulan sebentar lagi Bapak ada meeting dulu. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan di grup untuk sesi tanya jawabnya, ya. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tanya jawabnya kita lanjutkan di grup, ya. Oke, semuanya oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Apa tadi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.